Halo sahabat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menyajikan informasi terbaru, akurat, mendalam, dan penuh fakta menarik. Terima kasih untuk dukungan kalian yang terus setia menonton, menulis komentar, dan berbagi video ini ke teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Di video kali ini, kita akan mengupas sebuah isu besar yang sedang jadi sorotan publik sepak bola Indonesia, yaitu nol persiapan Timnas U23 menuju SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand pada Desember mendatang. Kondisi ini semakin rumit karena pada saat yang sama, Erick Thohir baru saja mendapat tugas baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dari Presiden Prabowo Subianto. Artinya, Erick kini harus membagi fokus, tetap memimpin PSSI sekaligus mengurus seluruh cabang olahraga di Indonesia sebagai Menpora. Apakah kondisi ini akan memperburuk persiapan Timnas U23? Apakah peluang emas di SEA Games masih bisa dikejar? Bagaimana dampak jabatan ganda Erick terhadap masa depan olahraga Indonesia? Mari kita bahas secara lengkap, hanya di Cek Fakta. Sahabat Cek Fakta, kita semua tahu bahwa SEA Games adalah ajang multi-event olahraga terbesar di Asia Tenggara. Cabang sepak bola selalu jadi primadona karena jumlah penontonnya sangat besar, baik di stadion maupun lewat siaran televisi. Namun kabar mengejutkan datang dari persiapan Timnas U23 Indonesia. Hingga pertengahan September tahun 2025, belum ada tanda-tanda persiapan nyata. Belum ada program training camp, belum ada pemanggilan pemain, bahkan posisi pelatih masih abu-abu. Padahal, SEA Games 2025 akan berlangsung di Thailand pada 9-20 Desember. Lebih gawat lagi, cabang sepak bola akan digelar lebih awal, yakni mulai 3 Desember. Artinya, hanya tersisa sekitar 2 bulan, tapi persiapan kita bisa dibilang nol besar. Skuad Garuda Muda terakhir tampil di Asian Cup U23 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 di bawah arahan pelatih Gerald van den Burg. Sayangnya, posisinya kini tengah dievaluasi dan belum ada kepastian apakah ia akan tetap memimpin tim di SEA Games. Di negara-negara lain seperti Thailand, Vietnam, atau Malaysia, persiapan sudah mulai digelar sejak jauh-jauh hari. Sementara kita masih berkutat dengan urusan pelatih dan organisasi. Situasi ini membuat publik resah karena waktu yang tersisa terlalu sedikit untuk membangun tim yang solid. Sebelum resmi diangkat menjadi Menpora, Erick Thohir sempat memberi pernyataan soal kondisi ini. Ia menyebut bahwa masih terlalu dini untuk membicarakan siapa yang akan melatih Timnas U23 di SEA Games maupun siapa saja pemain yang akan dipanggil. Menurutnya, SEA Games berbeda dengan turnamen lain karena merupakan ajang multi-event, sehingga persiapannya harus melibatkan pemerintah. Erick mengatakan, "Saya terlalu dini untuk berbicara nama-nama kandidat untuk menjadi pelatih SEA Games karena prosesnya sedang berjalan. SEA Games adalah multi-event, artinya peran dari kita dan pemerintah dan kami akan duduk bersama untuk membahas seperti apa targetnya dan seperti apa rencananya. Itu yang akan kami lakukan." Pernyataan ini bisa dimaknai dua hal. Pertama, PSSI seolah masih menunggu arah kebijakan pemerintah sebelum bergerak. Kedua, ada kemungkinan PSSI sendiri belum menyiapkan strategi khusus untuk SEA Games karena terlalu fokus pada agenda lain seperti kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Namun di mata publik, jawaban ini justru menambah kegelisahan. Pasalnya, waktu semakin sempit, sementara kepastian soal pelatih dan program latihan masih kosong. Belum reda isu soal persiapan Timnas U23, publik dikejutkan dengan kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Keputusan ini diumumkan pada pertengahan September tahun 2025, menggantikan posisi Dito Aryo Tejo sebelumnya. Dengan keputusan ini, Erick resmi meninggalkan jabatannya sebagai Menteri BUMN yang telah ia emban sejak 2019. Presiden menilai Erick punya rekam jejak panjang dalam olahraga, mulai dari pengalaman mengelola klub Inter Milan, DC United, hingga kiprahnya sebagai Ketua Umum PSSI. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi,
menegaskan bahwa pemerintah menginginkan Erik bisa memberi perhatian tidak hanya pada sepak bola, tetapi juga pada seluruh cabang olahraga. Ia berkata, "Kita berharap tidak hanya sepak bola. Kita semua paham Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga, itu yang kita inginkan." Artinya, sebagai Menpora, Erik dituntut untuk bersikap adil. Ia tidak boleh hanya fokus mengurusi sepak bola, tetapi juga harus membina ratusan cabang olahraga lain yang punya potensi prestasi di tingkat internasional. Kini, sahabat Cek Fakta, Erick Thohir memegang dua jabatan sekaligus, Ketua Umum PSSI dan Menpora. Erik sendiri menegaskan belum akan mundur dari kursi Ketum PSSI dan statusnya akan ia serahkan kepada FIFA untuk diputuskan sesuai regulasi internasional. Namun kondisi ini menimbulkan banyak pertanyaan. Mampukah Erik membagi fokus? Apakah ia bisa tetap menjalankan PSSI secara efektif? Sementara ia juga harus mengatur kebijakan olahraga nasional. Di satu sisi, jabatan ganda ini bisa jadi keuntungan karena Erik punya kendali penuh atas sepak bola, baik dari sisi federasi maupun kementerian. Tapi di sisi lain, ini juga rawan konflik kepentingan. Publik khawatir cabang olahraga lain akan merasa dianaktirikan karena Menpora terlalu fokus pada sepak bola. Situasi ini ibarat pedang bermata dua. Jika Erik berhasil, ia akan dipuji sebagai pemimpin olahraga yang mampu menyatukan kepentingan federasi dan pemerintah. Namun jika gagal, ia akan dikritik karena tidak mampu membagi perhatian dan malah membuat persiapan timnas U23 berantakan. Lalu apa dampak nyata dari kondisi ini terhadap persiapan timnas U23? Pertama, soal pelatih. Hingga kini belum ada kepastian apakah Gerald van den Burg akan dipertahankan atau diganti. Padahal pelatih adalah kunci utama untuk menyusun strategi dan menentukan siapa saja pemain yang dipanggil. Kedua, pemusatan latihan. Idealnya, timnas sudah menggelar training camp minimal 2 bulan sebelum turnamen. Namun dengan waktu tersisa hanya sekitar 10 minggu, persiapan yang dilakukan nanti pasti akan sangat singkat. Ketiga, komposisi pemain. Hingga kini belum ada pemanggilan resmi. Padahal SEA Games biasanya memberi opsi tambahan 3 pemain senior di atas usia 23 tahun yang bisa jadi faktor penentu dalam perebutan medali emas. Tanpa persiapan matang, pemilihan pemain senior pun rawan tidak efektif. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, timnas U23 berisiko tampil tanpa chemistry, tanpa strategi matang, dan tanpa persiapan fisik optimal. Lawan-lawan seperti Thailand dan Vietnam jelas tidak akan menunggu kita. Mereka sudah menyiapkan skuad jauh-jauh hari. Meski situasi terlihat rumit, bukan berarti tidak ada jalan keluar. Ada beberapa langkah darurat yang bisa dilakukan. Pertama, PSSI dan Kemenpora harus segera memutuskan pelatih. Keputusan ini tidak boleh ditunda lagi. Baik tetap dengan Van den Burg atau menunjuk pelatih baru, kepastian ini harus keluar agar program latihan bisa segera dimulai. Kedua, pemusatan latihan kilat. Meski waktunya terbatas, training camp bisa dilakukan intensif dengan jadwal padat. Pemain dari dalam dan luar negeri harus segera dipanggil agar bisa membangun kekompakan. Ketiga, target realistis. Publik perlu diberi pemahaman tentang kondisi persiapan yang minim ini. Jika target medali emas dianggap sulit, setidaknya tim harus mampu menampilkan performa terbaik dan bersaing dengan terhormat. Keempat, kepemimpinan Erick Thohir. Kini sebagai Menpora sekaligus Ketum PSSI, Erik punya tanggung jawab besar untuk menunjukkan kepemimpinan efektif. Publik akan menilai apakah ia mampu membagi fokus dengan adil atau justru membuat olahraga Indonesia semakin kacau. Jika kita menengok peta kekuatan, peluang Indonesia di SEA Games 2025 sebenarnya masih terbuka. Thailand sebagai tuan rumah tentu jadi favorit utama. Vietnam selalu tampil konsisten dengan program pembinaan usia mudanya. Malaysia juga tidak bisa diremehkan. Namun dengan skuad muda berbakat yang dimiliki Indonesia, plus tambahan pemain senior, peluang medali emas tetap ada, asalkan persiapan bisa dilakukan segera. Nama-nama seperti Kadek Arel, Marcelino Ferdinand, hingga Hoki Caraka bisa jadi tulang punggung Garuda Muda. Jika ditambah pemain senior seperti Asnawi Mangkualam atau Jordi Amat, kekuatan Indonesia akan lebih solid. Sayangnya, semua potensi itu tidak akan maksimal tanpa persiapan yang matang. Karena itu,
Langkah cepat harus diambil jika Indonesia tidak ingin tampil mengecewakan di Thailand nanti. Sahabat Cek Fakta, demikianlah ulasan panjang tentang nol persiapan Timnas U23 menuju SEA Games 2025 dan beban baru yang kini dipikul Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Kondisi ini memang penuh tantangan, tapi juga bisa jadi momentum untuk membuktikan kualitas kepemimpinan Erick. Apakah ia mampu membawa Timnas U23 tampil kompetitif meski persiapan minim? Apakah ia bisa membagi fokus dengan adil antara sepak bola dan cabang olahraga lainnya? Semua ini akan segera terjawab dalam 2 bulan ke depan. Yang jelas, dukungan publik sangat penting. Mari kita sama-sama mendoakan agar Garuda Muda bisa tetap tampil maksimal di SEA Games 2025 dan semoga kepemimpinan baru Erick sebagai Menpora benar-benar membawa perubahan positif bagi seluruh olahraga Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Cek Fakta agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, dan Garuda tetap di dadaku.